Raka selalu tahu aroma rumah Kinar. Itu adalah campuran abadi antara bubuk kopi yang baru digiling, kebiasaan pagi ayah Kinar, dan wangi buku lama yang tersimpan di rak setinggi langit-langit. Sejak usia 7 tahun, rumah Kinar adalah rumah kedua Raka. Mereka adalah Raka dan Kinar, satu paket, dua sisi dari koin yang sama. Malam itu, mereka sedang melakukan ritual mingguan mereka, movie night dengan sepanci besar mie instan dan cemilan ringan. Kinar meringkuk di sofa, kakinya di atas pangkuan Raka, sementara Raka dengan santai menyisir rambut Kinar dengan jari-jarinya. Itu adalah sentuhan yang tak berarti, sentuhan platonis yang telah mereka lakukan ribuan kali. Aku serius, Ra. Aku tidak bisa memilih antara Keanu Reeves dan Chris Evans, keluh Kinar, matanya terpaku pada layar televisi. Raka tertawa kecil. Pilihan yang sulit. Tapi sepertinya kamu akan memilih seseorang yang lebih cerah? Kamu butuh seseorang yang bisa mengimbangi energi kamu. Kinar menoleh, menatap Raka. Senyumnya begitu tulus, begitu akrab. Seperti kamu, maksudmu? Jantung Raka terasa melompat dan mendarat di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya, kalimat sederhana itu, yang biasanya akan ia tanggapi dengan lelucon sarkastik, terasa berbeda. Di bawah cahaya remang-remang lampu ruang tamu, lekukan wajah Kinar, binar di matanya, dan kehangatan kakinya di pangkuannya tiba-tiba terasa seperti konfigurasi yang paling sempurna di alam semesta. Tidak, Kin. Raka berdeham, mencoba menjaga nada suaranya tetap ringan. Aku ini si pemurung yang membutuhkan kamu. Kamu butuh seseorang yang cerah untuk kamu cerahkan, bukan yang sudah terlanjur gelap. Kinar mencubit lengannya. Gombalan jelek. Pokoknya aku harus cari, Ra. Aku lelah menjomblo. Aku butuh seseorang yang serius. Raka merasakan sengatan aneh saat Kinar membahas mencari kekasih. Itu bukan rasa cemburu platonis karena takut kehilangan waktu bersamanya, melainkan perasaan posesif yang mendasar. Perasaan yang mengatakan, kenapa harus orang lain? Kenapa bukan aku? Perasaan itu muncul tiba-tiba, seperti ledakan bintang di ruang hampa yang seharusnya tenang. Itu adalah momen realisasi yang mengerikan dan memabukkan. Raka mencintai Kinar bukan sebagai sahabatnya, tetapi sebagai seorang wanita yang ia kagumi, ia inginkan, dan ia cintai. Kinar bangkit, pergi ke dapur untuk mengambil minuman, meninggalkan Raka tenggelam dalam keheningan yang memekakkan. Ini gila. Raka menekan telapak tangannya ke dahinya. Mereka telah berbagi rahasia, kamar, pakaian, dan bahkan tempat tidur selama keadaan darurat, tetapi tidak pernah ada satu pikiran romantis pun yang menyeberanginya. Sampai malam ini. Ketika Kinar kembali, ia membawa 2 kaleng minuman dingin. Ia duduk lagi, tetapi kali ini ia menjaga jarak, menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Kamu kenapa, Ra? Tiba-tiba diam. Raka memaksakan senyum yang terasa seperti topeng kaku. Aku cuma kepikiran deadline. Maaf. Oh, Kinar meletakkan kaleng di meja. Jangan terlalu stres. Kamu selalu terlalu memikirkan pekerjaan. Kinar melanjutkan menonton film, tetapi Raka tidak bisa lagi fokus. Ia hanya bisa melihat Kinar. Bagaimana tawa ringannya saat adegan konyol. Bagaimana ia menggigit bibir saat tegang. Aku jatuh cinta pada sahabatku sendiri. Kalimat itu berputar-putar di benaknya, sebuah rahasia yang terlalu besar, terlalu rapuh, dan terlalu berisiko. Jika Raka mengakui ini, ia berisiko kehilangan segala-galanya. Persahabatan mereka, keintiman mereka, keamanan memiliki Kinar dalam hidupnya. Saat Kinar tertidur di bahunya menjelang akhir film, Raka hanya bisa menatap rambutnya. Ia tahu sekarang, menyembunyikan perasaan ini akan menyakitkan, tetapi mengungkapkannya akan menjadi bencana. Malam itu, Raka membuat keputusan yang menyakitkan.
ia akan mengubur cintanya sedalam-dalamnya di bawah lapisan persahabatan yang kuat, berharap ia bisa terus berpura-pura bahwa semuanya normal. Kenyataan baru mereka baru saja dimulai, dan Raka tahu ia harus menjadi aktor utama dalam sandiwara hatinya sendiri. Keputusan Raka untuk menyembunyikan perasaannya terbukti lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Setelah malam pengakuan batin itu, setiap interaksi dengan Kinar terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tawa Kinar tidak lagi hanya menyenangkan. Itu sekarang menjadi musik yang membuat Raka ingin menyanyikan lagu-lagu cinta bodoh. Sentuhan Kinar tidak lagi hanya nyaman. Itu menjadi sengatan listrik yang mengingatkan Raka bahwa ada batas fisik yang tidak boleh ia langgar. Raka mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Cara Kinar merapikan rambutnya saat ia gelisah, bintik-bintik coklat tipis di hidungnya yang hanya terlihat di bawah cahaya tertentu, atau kebiasaannya mengutak-atik cincin di jari manisnya saat sedang berpikir keras. Detail-detail ini membanjiri Raka, mengubah Kinar dari sekadar sahabat menjadi subjek pengawasan yang obsesif. Beberapa hari kemudian, saat mereka makan siang bersama di kafe langganan mereka, Kinar terlihat bersemangat luar biasa. "Ra, tebak apa?" Kinar meletakkan garpunya, matanya bersinar. Raka langsung menegang. "Apa?" "Aku kencan." Akhirnya, Kinar berbisik kegirangan. "Tadi pagi, Mas Ardi dari kantor sebelah mengajakku makan malam. Dia orang yang keren, sopan, dan cik. Dia ingat aku suka teh melati, padahal aku cuma pernah bilang sekali." Jantung Raka langsung mencelos, seperti lift yang putus talinya. Itu adalah rasa sakit yang tajam dan tiba-tiba, rasa sakit yang membuktikan bahwa perasaannya bukan hanya iseng belaka. "Mas Ardi, ya?" Raka berusaha keras untuk tidak menunjukkan kekecewaan atau, lebih buruk lagi, kecemburuan yang mendidih di perutnya. "Mas Ardi yang mana? Yang pakai kacamata bingkai tebal itu?" "Iya." "Kenapa? Kamu cemburu?" Kinar menyeringai menggoda. "Cemburu? Tentu saja tidak," Raka mencibir. "Aku hanya penasaran kenapa kamu tiba-tiba menanggapi orang nerd sepertinya. Tapi, selamat, Kin. Aku senang untukmu." Kebohongan itu terasa pahit di lidahnya. Sejak saat itu, Raka tidak lagi hanya menyembunyikan perasaannya, tetapi ia juga mulai menciptakan jarak secara tidak sadar. Ia menjadi lebih sibuk dengan pekerjaan, lebih sering membatalkan janji, dan membalas pesan Kinar sedikit lebih lambat. Ia berpikir, semakin sedikit aku melihatnya, semakin mudah aku melupakannya. Namun, Kinar, yang mengenal Raka luar dalam, tidak tertipu. "Kamu kenapa sih, Ra?" tanya Kinar suatu sore di telepon. Nada suaranya sedikit kecewa. "Kita udah 2 minggu nggak nonton bareng. Kamu menghindari aku, ya?" "Enggak, Kin. Aku lagi kejar tayang proyek besar, sumpah," Raka beralasan sambil menatap tumpukan berkas yang sama sekali tidak ia sentuh. "Aku janji setelah ini selesai, kita pesta mie instan besar-besaran." "Ya sudah," kata Kinar terdengar pasrah. "Oh ya, aku mau cerita. Aku udah kencan sama Ardi 3 kali. Dia baik banget, Ra. Dia bilang aku unik." Kata unik itu menusuk Raka. Raka merasa ingin berteriak, "Tentu saja kamu unik. Aku sudah tahu itu sejak kita main lumpur di TK." Alih-alih, ia hanya berkata, "Baguslah, Kin. Aku ikut senang." Minggu depannya, Kinar mengajak Raka bertemu dengan Ardi. Itu adalah ujian terberat bagi Raka. Ardi, dengan kacamata bingkai tebalnya dan selera humor yang agak kikuk namun tulus, memang pria yang baik. Raka melihat cara Ardi menatap Kinar, dengan kagum, dengan perhatian, dan ia merasakan sengatan cemburu yang paling murni. Saat Ardi pergi ke toilet, Kinar mencondongkan tubuhnya ke Raka. "Gimana? Oke kan?" Raka menarik napas dalam-dalam.
Inilah momen di mana ia harus menjadi sahabat terbaik. Ia harus mengorbankan hatinya di altar kebahagiaan Kinar. Dia baik, Kin, kata Raka, berusaha membuat kata-kata itu terdengar antusias. Dia benar-benar baik. Kamu pantas mendapatkannya. Aku dukung penuh. Kinar tersenyum lebar, senyum yang membuat dunia Raka berputar. Makasih, Ra. Persetujuanmu penting banget buatku. Kinar tidak tahu betapa mahalnya persetujuan itu bagi Raka. Ia baru saja menandatangani hukuman mati bagi perasaannya sendiri, hanya agar ia bisa terus melihat Kinar bahagia, meskipun kebahagiaan itu datang dari tangan orang lain. Raka tahu babak sandiwara ini baru saja dimulai, dan ia harus menjadi aktor yang lebih hebat lagi. Ketegangan di dada Raka semakin tak tertahankan. Sejak Kinar dan Ardi resmi berpacaran, Raka merasa seperti dia hidup dalam gelembung kaca, melihat kebahagiaan Kinar tanpa bisa menyentuhnya. Ia tahu ini adalah penderitaan yang ia ciptakan sendiri, dan ia tidak tahan lagi. Ia harus mengakhiri sandiwara ini, apapun risikonya. Lebih baik hancur karena penolakan daripada perlahan-lahan mati karena berpura-pura. Raka merencanakan semuanya dengan hati-hati. Ia mengajak Kinar pergi ke rooftop apartemen lama mereka, tempat di mana mereka sering lari dari masalah duniawi sejak SMA. Ia membawa 2 botol root beer dan sekantong keripik kentang, menciptakan suasana nostalgia yang akrab. Sore itu, di bawah langit senja yang berpendar jingga, Raka duduk di sebelah Kinar. Angin kota terasa dingin, tetapi suasana di antara mereka terasa tebal dan panas. Sudah lama ya kita nggak kesini, Ra, kata Kinar, menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Kehangatan kepalanya membuat Raka menahan napas. Iya, jawab Raka, suaranya serak. Ia harus mengatakannya sekarang, sebelum keberaniannya hilang. Ia menarik napas panjang, menyiapkan kalimat yang telah ia susun berulang kali di benaknya. Kin, ada yang penting banget yang mau aku omongin. Ini tentang kita. Kinar mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Tentang kita? Kenapa? Kamu mau pindah ke luar kota? Kinar tertawa kecil, tetapi ada nada cemas di suaranya. Bukan, Raka menggeleng. Ini lebih personal dari itu. Aku rasa aku punya perasaan yang berubah ke kamu, Kin. Bukan lagi sekadar sahabat. Saat Raka baru saja hendak mengucapkan kata kunci, cinta, ponsel Kinar berdering nyaring. Kinar melihat layarnya, dan wajahnya langsung berseri-seri. Itu adalah Ardi. Sebentar ya, Ra. Penting nih. Kinar menjawab telepon itu dengan senyum lebar yang menghancurkan konsentrasi Raka. Raka hanya bisa menatap tangannya yang mengepal di lututnya, merasa frustrasi luar biasa. Kesempatan emasnya terpotong oleh interupsi yang tak terhindarkan. Setelah 5 menit yang terasa seperti 1 jam, Kinar menutup teleponnya. Wajahnya terlihat bersinar. Maaf, Ra. Itu Ardi. Dia bilang dia mau datang ke sini sebentar. Dia habis beli tiket konser yang aku incar banget. Dia juga bilang dia mau serius sama aku. Kinar berbinar-binar. Dia bilang dia nggak pernah merasa seklik ini sama siapapun. Ya ampun, Ra. Aku bahagia banget. Kabar itu menghantam Raka seperti gelombang pasang. Ardi serius. Kinar bahagia. Semua kata-kata yang telah Raka persiapkan, semua risiko yang siap ia ambil, tiba-tiba terasa sepele di hadapan kebahagiaan murni Kinar. Kinar, yang tidak menyadari badai di hati Raka, tiba-tiba memeluknya erat-erat. Makasih, Ra. Makasih sudah jadi sahabat terbaikku. Aku nggak tahu bagaimana hidupku tanpa kamu. Kamu adalah pondasiku, jangkar kehidupanku, bisik Kinar, suaranya dipenuhi emosi. Aku sayang banget sama kamu, Ra. Kamu satu-satunya orang yang benar-benar mengerti aku, selalu ada untukku, tanpa menghakimi.
Aku nggak akan pernah rela kehilangan kamu. Pelukan Kinar terasa seperti jerat emas. Kata-kata tulus Kinar tentang betapa berharganya persahabatan mereka, betapa ia bergantung pada Raka sebagai jangkar, menghancurkan niat Raka untuk berbicara. Jika Raka melanjutkan pengakuannya sekarang, ia akan menghancurkan momen bahagia Kinar. Ia akan memaksa Kinar memilih antara cinta yang baru dan persahabatan yang ia hargai di atas segalanya. Raka menyadari yang terpenting bagi Kinar saat ini adalah ia sebagai sahabat. Raka membalas pelukan itu, memejamkan mata menahan air mata yang mendesak keluar. Ia menelan mentah-mentah pengakuannya yang tertahan. Tentu saja, Kin. Tentu saja. Raka berbisik, suaranya sedikit tercekat karena menahan emosi. Aku juga sayang banget sama kamu. Kamu tahu itu. Raka memaksa dirinya melepaskan pelukan itu dan tersenyum. Aku turut senang, Kin. Serius. Ardi kelihatannya memang gentleman. Ketika Ardi tiba 15 menit kemudian dengan 2 lembar tiket konser di tangannya, Raka sudah kembali menjadi Raka si sahabat yang suportif dan kocak. Ia bahkan memberikan tos pada Ardi, meski tangannya sedikit gemetar. Malam itu, Raka meninggalkan rooftop dengan perasaan hampa yang menusuk. Ia gagal. Ia tidak bisa melakukannya. Demi menjaga senyum Kinar dan persahabatan mereka, Raka memutuskan untuk tetap menjadi jangkar yang kuat, bahkan jika jangkar itu terbuat dari hati yang retak. Pengakuan itu kembali terkubur, dan kali ini, ia tahu akan jauh lebih sulit untuk menggalinya lagi. Sejak kegagalan pengakuan di rooftop, hidup Raka berubah total. Ia sekarang menjalankan peran ganda yang melelahkan, Raka sang profesional yang kompeten di siang hari, dan Raka si aktor utama dalam sandiwara hati yang menyakitkan di malam hari. Tugasnya yang paling berat adalah menjadi supporter nomor 1 untuk hubungan Kinar dan Ardi. Peran Raka bukan sekadar setuju. Ia harus menjadi konsultan, mak comblang, dan pendengar setia keluh kesah asmara Kinar. Ra, menurut kamu, kenapa Ardi lama banget balas chatku ya? Tanya Kinar suatu malam saat mereka sedang mencoba memasak hidangan baru, yang tentu saja berakhir berantakan. Raka, yang sebenarnya sedang sibuk menekan hasratnya untuk menyambar ponsel Kinar dan membuangnya keluar jendela, harus menjawab dengan bijak. Mungkin dia lagi sibuk rapat. Cowok kadang perlu waktu memproses pesan, Kin. Jangan langsung berasumsi buruk. Kinar mengangguk, terlihat lega. Benar juga. Kamu selalu tahu cara menenangkan aku. Kenapa ya? Aku sering curhat soal Ardi padahal kamu cowok juga. Raka tertawa hambar. Karena aku sahabatmu yang paling netral. Aku tahu trik-trik cowok, tapi aku lebih peduli pada kebahagiaan kamu. Setiap kata dukungan yang Raka berikan kepada Ardi terasa seperti pisau kecil yang menusuk dirinya sendiri. Ia harus mendengarkan detail kencan mereka, pujian Ardi terhadap Kinar, dan rencana masa depan mereka. Penderitaannya tak berkesudahan, tetapi ia menanggungnya dengan senyum palsu yang sempurna. Teman dekat mereka yang lain, Tika, mulai menyadari adanya perubahan drastis pada Raka. Tika adalah pengamat yang tajam dan sudah mengenal dinamika Raka dan Kinar selama bertahun-tahun. Suatu sore, Tika menarik Raka ke sudut kantor. Hei, kamu kenapa sih? Tiba-tiba jadi workaholic dan selalu sakit tiap Kinar ngajak hangout berdua? Raka mencoba bersikap santai. Aku baik-baik aja, Tik. Cuma lagi banyak kerjaan aja. Jangan bohong, desak Tika, matanya menyipit. Aku lihat cara kamu natap Kinar waktu dia cerita Ardi beliin dia bunga. Itu bukan tatapan sahabat bangga, Ra. Itu tatapan cemburu. Raka merasakan darahnya berdesir. Ia segera mengelak. Omong kosong. Aku cuma khawatir Kinar terlalu cepat serius. Dia sering jadi buta kalau udah jatuh cinta. Aku sebagai sahabat wajar dong protektif.
Tika tampak tidak yakin, tetapi ia melepaskan bahu Raka. Oke. Tapi kalau kamu punya masalah, kamu tahu aku siap mendengarkan. Dan Raka, kalau kamu menyakiti diri sendiri demi kebahagiaan Kinar, itu bukan persahabatan, itu namanya pengorbanan yang bodoh. Perkataan Tika bergema di benak Raka. Pengorbanan yang bodoh. Mungkin benar. Malam itu, Kinar kembali ke rumah Raka setelah kencan yang gagal karena Ardi tiba-tiba harus pulang cepat karena ada urusan keluarga. Kinar terlihat murung. Aku tuh enggak ngerti, Ra. Kadang dia tuh terasa dekat banget, tapi kadang aku ngerasa dia nutup diri, keluh Kinar memeluk bantal sofa. Raka duduk di sebelahnya, menyentuh lembut rambut Kinar. Dia butuh waktu, Kin. Semua orang punya masalah. Kamu harus sabar. Momen itu, saat Kinar paling rentan dan mencari kenyamanan hanya darinya, adalah momen yang paling berharga dan paling menyakitkan bagi Raka. Kinar terlihat sangat cantik, bahkan saat sedih. Raka merasakan dorongan kuat untuk mengakui semuanya, untuk menarik Kinar ke dalam pelukannya dan mengatakan, aku bisa memberikan kamu semua yang dia tidak bisa. Namun, Raka menahannya. Ia membiarkan tangannya tetap di kepala Kinar, memberikan kehangatan yang dibutuhkan Kinar. Hei, Raka berkata lembut, mengubah topik. Besok kita bolos kerja aja ya? Kita ke pantai kayak dulu? Just us. Gimana? Mata Kinar langsung berbinar. Serius? Ya ampun, mau banget. Momen kehangatan itu adalah hadiah bagi Raka. Hadiah yang ia dapatkan karena ia berhasil menjalankan peran sandiwaranya dengan baik. Ini adalah satu-satunya cara ia bisa menyentuh Kinar, mendengarkan Kinar dan berada di samping Kinar, sebagai sahabat yang mengorbankan segalanya. Ia tahu, kebahagiaan Kinar jauh lebih penting daripada pengakuannya yang egois. Ia akan terus bertahan dalam peran ini, seberapapun sakitnya. Sandiwara yang dimainkan Raka di babak 4 mulai menunjukkan keretakan serius. Beban emosional karena terus-menerus menyembunyikan cintanya membuat Raka lelah secara mental dan fisik. Ia menjadi mudah marah, kehilangan fokus di tempat kerja, dan seringkali menunjukkan reaksi berlebihan saat Kinar membahas Ardi. Titik puncaknya terjadi saat pesta ulang tahun Tika. Kinar datang bersama Ardi, dan sepanjang malam, Ardi menunjukkan kemesraan yang membuat Raka tak bisa mengalihkan pandangan. Saat Ardi sedang pergi mengambil minuman, Kinar bercerita pada Raka sambil terkikik. Ardi lucu banget, Ra. Tadi dia bilang, dia merasa beruntung banget bisa pacaran sama aku. Katanya, aku ini paket komplit yang dia cari selama ini. Kalimat itu, meskipun pujian, terasa seperti menghina Raka. Selama bertahun-tahun, Raka lah yang telah mengagumi setiap inci Kinar, setiap keanehan dan keunggulannya, tanpa perlu memberinya label paket komplit. Raka merasakan ledakan emosi yang tidak terkontrol. Paket komplit? Seriously, Kin? Kenapa kamu harus dibilang paket komplit baru kamu merasa bahagia? Kamu itu Kinar. Kamu nggak butuh label dari siapapun. Kinar terkejut dengan nada bicara Raka yang tajam. Kok kamu jadi marah, Ra? Aku cuma cerita. Memangnya kenapa kalau dia menghargai aku? Dia nggak menghargai kamu. Bentak Raka, suaranya sedikit meninggi. Beberapa pasang mata di pesta itu mulai menoleh. Dia cuma melihat kamu sebagai objek yang memenuhi daftar checklist dia. Kamu layak mendapatkan seseorang yang melihat kamu apa adanya, bukan sebagai paket yang harus dipromosikan. Kinar mundur selangkah, wajahnya terluka. Maksud kamu, Ardi itu nggak tulus? Sejak kapan kamu jadi sejahat ini, Ra? Kamu kelihatan benci banget sama dia, padahal dia nggak pernah salah sama kamu. Raka langsung menyesali ledakan emosinya. Ia telah melanggar janji terpentingnya, untuk tidak pernah menyakiti Kinar.
Ia tidak bisa menjelaskan bahwa kebenciannya bukan pada Ardi, melainkan pada dirinya sendiri yang tidak bisa menjadi Ardi. Maaf, Kin. Aku cuma lagi stres banget. Aku cuma nggak mau kamu terluka, kata Raka, mencoba meredakan situasi, tetapi kerusakan sudah terjadi. Enggak, Ra. Ini bukan tentang stres, potong Kinar, matanya berkaca-kaca. Ini tentang kamu yang menghilang dari hidupku, tapi tiba-tiba muncul dan menyerang pilihanku. Kalau kamu nggak suka sama Ardi, kenapa nggak kamu bilang dari awal? Ardi kembali ke meja mereka dan merasakan ketegangan yang pekat. Ada apa, Kin? Kinar menatap Ardi, lalu menatap Raka dengan tatapan kecewa. Nggak ada apa-apa, Di. Kita pulang aja, yuk. Kinar dan Ardi pergi, meninggalkan Raka sendirian di sudut ruangan dengan rasa malu dan bersalah. Tika mendekati Raka, wajahnya serius. Itu tadi parah, Ra. Kamu menghancurkan momen Kinar. Aku rasa sekarang kamu harus jujur sama diri sendiri. Kamu cemburu, kan? Kamu suka sama Kinar. Raka menghela napas panjang, kekalahan terpampang jelas di wajahnya. Aku nggak tahu, Tik. Aku cuma ngerasa akhir-akhir ini aku nggak bisa kontrol emosi. Ra, aku udah kenal kamu bertahun-tahun, kata Tika lembut. Ketidakmampuanmu mengontrol emosi ini namanya cinta. Dan kamu harus hadapi itu, atau kamu akan menghancurkan persahabatan kalian. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia sadar, ia telah melewati batas. Ia tidak bisa lagi berfungsi di dekat Kinar tanpa menyakitinya. Ia harus mengambil langkah drastis. Keesokan paginya, Raka mengirimkan pesan singkat kepada Kinar. Kin, maaf soal semalam. Aku benar-benar perlu waktu untuk diri sendiri. Ada urusan pekerjaan di luar kota yang mendesak, mungkin 2 minggu. Aku akan hubungi kamu kalau semuanya sudah tenang. Jaga diri baik-baik. Tentu saja, tidak ada urusan pekerjaan mendesak. Raka hanya memesan penerbangan ke kota kecil di seberang pulau, tempat ia bisa menyewa kamar sepi dan mematikan ponselnya. Ia memutuskan untuk menghilang. Ia harus menenangkan badai di hatinya. Ia harus mencari tahu apakah ia bisa hidup tanpa Kinar di dekatnya, atau apakah ia harus belajar menerima bahwa cintanya hanyalah sebuah rahasia yang ia bawa sampai mati. Ini adalah pelarian, pengasingan diri yang menyakitkan. Tapi Raka tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan dirinya melukai Kinar lebih jauh. Raka tiba di kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan, yang lebih penting, jauh dari Kinar. Tempat itu adalah retret sederhana di pinggir bukit, yang menawarkan keheningan total, keheningan yang sangat dibutuhkan Raka untuk mendengar pikirannya sendiri tanpa terdistraksi oleh wajah Kinar. Awalnya, pengasingan itu terasa menyiksa. Setiap sudut pandangannya dipenuhi dengan kenangan Kinar. Ia merindukan tawa Kinar, cerewetnya Kinar, dan bahkan argumen kecil mereka. Namun, perlahan-lahan, kesunyian mulai menjadi obat. Raka memaksa dirinya untuk fokus pada hal lain. Ia mulai menulis lagi. Sudah bertahun-tahun Raka mengabaikan hasratnya untuk menulis fiksi, tenggelam dalam pekerjaan korporat yang kering. Di tempat sunyi itu, ia mulai menuangkan semua emosinya, rasa sakit, penyesalan, dan cinta yang tak terbalas, ke dalam sebuah cerita tentang seorang pria yang mencintai sahabatnya. Proses menulis itu berfungsi sebagai katarsis. Ia tidak harus mengakui perasaannya pada Kinar, ia bisa menyalurkannya ke dalam seni. Selain menulis, Raka juga memutuskan untuk mengambil kelas fotografi landscape yang kebetulan dibuka di desa terdekat. Di sana, ia bertemu dengan Nara, seorang fotografer profesional yang mengajar kelas tersebut. Nara adalah antitesis dari Kinar. Kinar ceria dan blak-blakan, Nara tenang, fokus, dan memiliki aura kedewasaan yang mendalam. Nara, yang menyadari Raka sering melamun,
mendekatinya suatu sore saat mereka memotret matahari terbenam. "Kamu punya mata yang bagus, Raka, tapi pikiranmu ada di tempat lain," kata Nara sambil menyesuaikan lensa kameranya. Raka tersenyum tipis. "Mungkin. Aku sedang mencoba menjernihkan kabut yang cukup tebal." Nara tidak mendesak. Ia hanya tersenyum hangat. "Kabut akan hilang kalau kita berhenti melawan angin. Biarkan saja berlalu sambil kamu fokus pada hal yang bisa kamu kontrol, yaitu bidikan di depanmu." Filosofi Nara, yang sederhana namun dalam, mulai memengaruhi Raka. Raka mulai melihat Nara sebagai pengalih perhatian yang sehat. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, berdiskusi tentang seni, filosofi, dan sesekali tentang kehidupan. Nara memperlakukan Raka sebagai individu yang utuh, tanpa sejarah persahabatan yang rumit. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Nara bertanya, "Kamu lari dari siapa, Raka?" Raka terdiam. Ia menatap Nara, dan ia merasa cukup nyaman untuk jujur, meski tanpa menyebut nama. "Aku tidak lari dari orang. Aku lari dari situasi yang aku ciptakan. Aku mencintai seseorang yang tidak bisa kumiliki, dan aku harus belajar cara mencintainya tanpa menghancurkan hal terpenting yang kumiliki bersamanya." Nara mengangguk perlahan. "Cinta tak terbalas itu seperti api yang bagus. Kalau kamu terus membakar diri di dalamnya, kamu akan hangus. Tapi kalau kamu menggunakan panasnya untuk membentuk sesuatu yang baru, itu akan menghasilkan seni." Perkataan Nara membuka mata Raka. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Kinar tidak harus dihilangkan, perasaan itu harus diubah. Ia harus belajar menerima bahwa cintanya adalah bagian dari dirinya, tetapi itu tidak boleh mendefinisikan seluruh hidupnya atau mendikte kebahagiaan Kinar. Setelah 2 minggu di sana, Raka merasa ada pergeseran internal yang signifikan. Ia merindukan Kinar, ya, tetapi rasa sakit yang menyertai kerinduan itu tidak lagi tajam dan menggerogoti. Ia telah menemukan kembali identitasnya di luar peran sahabat Kinar. Raka memutuskan untuk kembali. Ia tidak akan mengakui cintanya, tetapi ia juga tidak akan menyangkalinya lagi. Ia akan kembali sebagai Raka yang lebih utuh, yang memahami bahwa ia bisa mencintai Kinar dari jauh sambil tetap menghargai persahabatan mereka. Saat ia berkemas, ia mengirim pesan singkat kepada Tika, "Aku kembali besok. Jangan bilang Kinar dulu." Ia tahu menghadapi Kinar akan menjadi ujian sesungguhnya, tetapi kali ini ia merasa siap. Kepulangan Raka terasa seperti kembali ke medan perang, tetapi dengan baju zirah yang sedikit lebih tebal berkat perjalanannya. Ia tiba di Jakarta dan langsung menghubungi Tika. "Apa yang aku lewatkan?" tanya Raka saat mereka bertemu di kafe. Tika menyesap kopinya, ekspresinya kompleks. "Banyak. Kinar kangen banget sama kamu, awalnya marah karena kamu menghilang mendadak. Tapi yang paling penting, hubungan Kinar sama Ardi sedang di ujung tanduk." Jantung Raka berdegup kencang, campuran antara kecemasan dan, yang ia benci untuk akui, sedikit kelegaan yang bersalah. "Kenapa? Ada apa?" "Ardi kan sibuk banget sama perusahaan barunya. Dia mulai membatalkan janji, bahkan di hari penting Kinar, kayak acara pameran lukisannya," jelas Tika. Kinar merasa Ardi nggak lagi seantusias dulu. Dia ngerasa Ardi cuma mementingkan pekerjaannya. Tika mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kinar butuh kamu, Ra. Dia nggak datang ke aku atau yang lain. Dia cuma butuh kamu sebagai sahabatnya. Setelah pertengkaran kalian, dia sadar betapa dia bergantung sama kamu." Raka setuju untuk bertemu Kinar malam itu. Kinar datang ke apartemen Raka, wajahnya terlihat lelah dan matanya sedikit bengkut. Ia memeluk Raka dengan erat, lama, dan tulus. "Kamu kemana aja sih, Ra? Aku pikir kamu beneran marah sama aku," bisik Kinar, suaranya parau. "Aku cuma butuh waktu tenang."
Maaf aku nggak bilang yang sebenarnya, kata Raka lembut membalas pelukan itu. Ia menyadari ia tidak lagi merasakan dorongan tak terkendali seperti dulu. Rasa cintanya masih ada, tetapi sekarang ia bisa memprosesnya dengan tenang. Malam itu, Kinar bercerita panjang lebar tentang Ardi. Aku telepon dia nangis-nangis karena pameranku gagal, dan dia cuma bilang, "Maaf Kin, aku lagi meeting, nanti aku telepon balik." Dan dia nggak pernah menelepon, cerita Kinar, air mata mulai mengalir. Aku tahu pekerjaan penting, tapi aku juga penting kan? Kinar menatap Raka dengan mata penuh harap. Menurut kamu, aku harus gimana, Ra? Kamu kenal dia, kamu cowok, kamu pasti ngerti kenapa dia begitu. Ini adalah momen krusial. Raka memiliki kesempatan emas untuk menghasut, untuk menanamkan keraguan, untuk mengatakan, "Lihat, aku sudah bilang dia bukan yang terbaik." Ini adalah ujian etika terbesarnya. Raka menutup matanya sebentar, mengambil napas, dan teringat akan nasihat Nara. Gunakan panasnya untuk membentuk sesuatu yang baru. Kin, kamu benar. Kamu penting. Sangat penting, kata Raka, suaranya meyakinkan. Ardi mungkin benar-benar kewalahan dengan pekerjaannya. Tapi dia lupa satu hal. Kalau kamu mencintai seseorang, kamu akan selalu menemukan waktu, bahkan hanya 5 menit untuk bilang, "Aku peduli." Kamu nggak berlebihan. Raka tidak menyalahkan Ardi, tetapi ia memvalidasi perasaan Kinar. Ia tetap menjadi sahabat yang netral. Mungkin kalian harus bicara jujur tentang harapan masing-masing, lanjut Raka. Jelaskan kepadanya bahwa kamu tidak menuntut waktunya, kamu hanya menuntut perhatiannya di saat kamu butuh. Kalau dia tidak bisa memberikannya, itu berarti dia belum siap untuk hubungan serius. Kinar menyeka air matanya. Ya Tuhan, Ra. Aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa berpikir sejernih ini. Kamu benar. Terima kasih. Kamu penyelamatku. Raka merasakan kelegaan yang bersalah. Kinar putus asa, dan ia ada di sana. Tapi pada saat yang sama, ia merasakan kebanggaan kecil karena ia tidak memanfaatkan kerentanan Kinar. Ia telah memenangkan pertempuran batin. Ia tetap menjadi sahabatnya. Namun di dalam lubuk hatinya, Raka tahu bahwa keretakan ini, betapapun menyakitkan bagi Kinar, membuka sebuah kemungkinan kecil. Ia harus menyaksikan proses patah hati Kinar, dan entah mengapa, rasa sakit itu terasa sedikit lebih mudah ditanggung daripada rasa sakit karena melihat Kinar bahagia dengan orang lain. 2 minggu setelah percakapan emosional di apartemen Raka, Kinar dan Ardi resmi putus. Perpisahan itu berjalan dengan tenang, tetapi meninggalkan Kinar dalam keadaan patah hati yang mendalam. Ardi mengakui bahwa ia tidak bisa memprioritaskan hubungan saat ini, dan Kinar menerima kenyataan pahit itu. Raka berada di sisi Kinar tanpa henti. Ia tidak lagi mencoba menciptakan jarak. Ia kembali menjadi Raka yang selalu ada, menyiapkan makanan, membiarkan Kinar menangis di bahunya, dan menemani Kinar menonton serial konyol untuk mengalihkan perhatiannya. Semua yang ia lakukan murni didorong oleh cinta persahabatan, meskipun di balik itu ada cinta romantis yang tak terucapkan. Malam itu adalah malam yang dingin dan sunyi. Mereka duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi bungkus makanan ringan. Kinar sedang mabuk ringan setelah minum beberapa gelas anggur, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Kamu tahu, Ra," Kinar bergumam, suaranya sedikit melantur, "semua orang selalu bilang aku harus cari pacar yang seperti kamu. Setia, perhatian, selalu ada." Raka tersenyum tipis. "Mereka cuma tahu bagian luarnya, Kin. Mereka nggak tahu aku sering melamun dan lupa bayar tagihan." "Enggak, kamu lebih dari itu," desak Kinar, menoleh dan memegang lengan Raka. Matanya, sedikit berkaca-kaca karena anggur dan kesedihan, menatap Raka dengan intensitas yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. "Saat aku sama Ardi, aku selalu membandingkan dia sama kamu.
Kecil-kecilan, ya, tapi selalu ada. Raka menelan ludah. Ini berbahaya. Qin, jangan lakukan itu. Setiap orang berbeda. Beda, tapi aku selalu merasa kalau aku punya masalah, aku nggak butuh Ardi. Aku butuhnya kamu, Kinar tertawa getir. Itu bodoh kan? Pacar sejatiku ternyata sahabatku sendiri. Kinar kemudian melakukan sesuatu yang membuat napas Raka tercekat. Ia meraih wajah Raka dengan kedua tangannya dan mendekatkan wajahnya. Raka bisa merasakan aroma anggur dan kehangatan kulit Kinar. Aku sayang banget sama kamu, Ra, bisik Kinar. Kali ini bukan hanya kata-kata persahabatan, tetapi ada getaran lain yang memohon di sana. Aku takut banget kalau suatu hari kamu beneran punya pacar dan ninggalin aku. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Dorongan emosional yang intens itu merobohkan semua dinding pertahanan Raka. Kinar rapuh, dan ia memohon kepastian yang sudah lama Raka pendam. Qin, kamu nggak akan pernah kehilangan aku, jawab Raka, suaranya gemetar. Ia tidak bisa lagi menahannya. Karena aku juga nggak bisa jauh dari kamu. Perasaan ini sudah lama ada, Qin. Aku cinta sama kamu. Bukan sebagai sahabat, tapi sebagai wanita yang aku kagumi, aku lindungi, dan aku cintai. Kinar membeku. Alkohol di matanya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keterkejutan yang nyata. Keheningan yang tiba-tiba melanda ruangan itu terasa jauh lebih berat daripada semua tawa dan air mata sebelumnya. Ra, kamu serius? Tanya Kinar, suaranya nyaris tak terdengar. Sangat serius, Raka mengangguk melepaskan tangan Kinar dari wajahnya. Ia telah melontarkan bom itu, dan ia siap menghadapi kehancuran. Aku tahu ini mengejutkan. Aku sudah mencoba menyembunyikannya, aku sudah mencoba lari. Tapi aku nggak bisa. Aku mencintai kamu, Qin. Dan aku tahu, aku harus mengakui ini, apapun yang terjadi, daripada hidup sebagai pembohong di samping kamu. Wajah Kinar memucat. Matanya menunjukkan campuran kompleks antara kebingungan, rasa terkejut, dan mungkin sedikit ketakutan. Aku butuh waktu, Ra, kata Kinar menjauh dari Raka. Ia bangkit, gemetar. Aku harus pulang. Aku harus memproses ini. Persahabatan kita, ini nggak adil, Ra. Raka merasakan pahitnya penyesalan. Ia telah mengatakan kebenaran, tetapi ia mungkin telah merusak segalanya. Aku mengerti, kata Raka, suaranya rendah dan penuh kesedihan. Silakan. Tapi Qin, tolong jangan lupakan semua kenangan kita. Aku nggak minta kamu membalas perasaanku. Aku cuma minta kamu jangan pergi. Kinar tidak menjawab. Ia hanya mengambil kunci mobilnya dan berlari keluar, meninggalkan Raka sendirian dengan keheningan yang memekakkan. Raka tahu, babak paling menyakitkan dari kisah mereka baru saja dimulai, babak perpisahan sementara. Setelah pengakuan itu, yang terjadi adalah kehampaan yang sempurna. Kinar benar-benar mengambil jarak. Ponsel Raka sunyi. Tidak ada lagi ritual kopi pagi, tidak ada lagi panggilan untuk curhat tentang hal sepele, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi Raka dan Kinar sebagai satu kesatuan. Raka menjalani hari-harinya dalam kabut. Ia tahu ia yang memulai ini, tetapi rasa sakit karena kehilangan Kinar dalam kapasitas apapun terasa seperti kehilangan anggota tubuh. Ia mencoba menghubungi Tika, tetapi Tika hanya memberikan informasi singkat. Kinar baik-baik saja, Ra. Tapi dia butuh ruang. Dia bilang, aku tidak tahu bagaimana harus melihat dia sekarang. Kamu harus memberinya waktu. Waktu terasa sangat lambat. Raka merenungkan kembali seluruh hidupnya. Apakah ia seharusnya tetap diam? Apakah persahabatan mereka begitu rapuh hingga tidak bisa menahan kejutan seperti ini? Pada saat yang sama, Kinar juga bergumul dengan dilema yang sama besarnya. Ia tidak hanya terkejut,
ia merasa dunianya terbalik. Raka, jangkar kehidupannya, ternyata mencintainya secara romantis. Kinar pergi ke rumah ibunya selama seminggu, menjauh dari semua tempat yang mengingatkannya pada Raka. Ia duduk di tepi danau, mencoba meninjau kembali semua momen bersama Raka. Semua sentuhan, semua tawa, semua air mata yang mereka bagi. Apakah ada tanda-tanda? Apakah dia bodoh karena tidak melihatnya? Atau justru, apakah keintiman persahabatan mereka begitu mendalam hingga ia salah mengira itu hanyalah kasih sayang platonis? Kinar menyadari satu hal yang mengerikan. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Raka. Kehilangan Ardi menyakitkan, tetapi kehilangan Raka terasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Raka adalah orang yang paling mengerti dia, orang yang selalu ia cari di tengah keramaian. Tapi apakah aku mencintainya dengan cara yang sama? Kinar mulai memproses perasaannya. Ia sangat menyayangi Raka. Ia menikmati kehadiran Raka. Ia membutuhkan Raka. Ia merasa aman di dekat Raka. Ketika ia memikirkan tentang masa depan, Raka selalu ada, tidak peduli siapa pasangannya. Namun, apakah itu cinta romantis? Ia teringat momen perpisahannya dengan Ardi. Rasa sakitnya nyata, tetapi bisa diobati. Rasa takutnya kehilangan Raka sekarang jauh lebih besar daripada rasa sakit kehilangan Ardi. Rasa takut itu sendiri adalah pengakuan yang mendalam. Di sisi lain, Raka menggunakan waktu ini untuk menulis. Ia menyelesaikan ceritanya, yang ironisnya berakhir dengan pengakuan, tetapi tanpa jawaban. Proses kreatif itu membantunya menerima bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Ia jujur. Sekarang, bola ada di tangan Kinar. Raka mencapai kesimpulan internal. Ia akan menerima Kinar dalam kapasitas apapun, sahabat, kekasih, atau bahkan kenalan, asalkan Kinar tetap ada di dunianya. 1 minggu kemudian, Kinar mengirim pesan singkat kepada Raka. Itu hanya berisi 1 baris. Temui aku di kafe biasa kita, besok jam 4 sore. Raka merasakan lonjakan kegelisahan dan harapan yang membara. Ia tahu momen kebenaran telah tiba. Ini adalah saat di mana persahabatan mereka akan secara definitif berakhir atau mungkin berevolusi. Ia hanya berharap, apapun keputusannya, Kinar datang dengan kedamaian di hatinya. Ia harus siap menerima penolakan, karena setidaknya ia telah jujur, dan kejujuran itu lebih berharga daripada sandiwara apapun. Raka tiba di kafe setengah jam lebih awal. Ia memesan teh hijau, minuman yang selalu dipesan Kinar, dan duduk memperhatikan pintu. Jam menunjukkan pukul 4 sore, dan Kinar masuk. Ia mengenakan blus putih kesukaan Raka dan jeans usang yang penuh kenangan. Kinar berjalan mendekati meja Raka. Ada keheningan yang panjang, yang hanya dipecahkan oleh suara dentingan cangkir dan musik jazz lembut kafe. Raka mengamati wajah Kinar. Kelelahan yang ia lihat beberapa minggu lalu telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang tenang dan bertekad. "Hai Ra," kata Kinar pelan setelah duduk. "Hai Kin," jawab Raka. Ia menunjuk ke teh di depannya. "Aku sudah pesan yang kamu suka." Kinar tersenyum tipis. "Makasih." Mereka duduk dalam diam lagi. Raka memutuskan untuk membiarkan Kinar yang bicara, sebagai tanda penghormatan atas ruang yang ia minta. Kinar menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah memikirkannya, Ra. Semua ini. Setelah kamu bilang kamu mencintaiku, aku merasa dikhianati dan bahagia pada saat yang sama. Dikhianati karena kamu menyembunyikannya begitu lama, dan bahagia karena itu kamu." Raka hanya mendengarkan, jantungnya berdebar kencang. "Aku menyadari, alasan aku sangat terkejut bukan karena aku tidak punya perasaan padamu," lanjut Kinar, menatap tehnya. "Aku sangat bergantung padamu sebagai jangkar, sehingga aku tidak pernah mengizinkan diriku melihatmu sebagai pasangan. Aku takut.
Aku takut kalau kita pacaran, terus putus, aku akan kehilangan kamu selamanya. Dan itu adalah hal yang paling aku takuti di dunia ini. Kinar mengangkat pandangannya, bertemu mata Raka. Aku sudah memikirkan tentang Ardi. Aku menyayanginya, tapi ketika dia pergi, aku sedih. Ketika kamu pergi, aku merasa hilang. Ia menghela napas. 2 minggu ini, aku mencari kemana-mana, dan aku selalu menemukan kamu. Dalam setiap keputusan, setiap tawa, setiap kesedihan. Aku menyadari, kalau aku tidak mencoba ini, aku akan hidup dengan penyesalan yang jauh lebih besar daripada risiko kegagalan. Raka merasakan air mata hangat membasahi sudut matanya. Ia tidak berani bicara. Kinar tersenyum, kali ini senyum yang tulus, bersinar seperti saat ia pertama kali muncul di hadapan Raka di rumah mereka bertahun-tahun lalu. Jadi, ini keputusanku. Aku sayang kamu, Ra. Aku mau mencoba. Aku mau tahu bagaimana rasanya mencintai Raka, pacarku. Bukan cuma Raka, sahabatku. Raka tidak bisa menahan diri. Ia meraih tangan Kinar di atas meja. Kin, aku janji. Persahabatan kita akan selalu jadi pondasi. Kalaupun nanti kita tidak berhasil sebagai pasangan, kita akan tetap kembali ke titik ini. Aku tidak akan pernah melepaskan persahabatan kita. Kinar mengangguk, matanya basah. Deal. Tapi kita harus melakukannya perlahan. Kita pacaran layaknya kita sahabat, ya? Tidak ada sandiwara lagi, tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia lagi, Raka menegaskan, sambil menekan lembut tangan Kinar. Mereka menghabiskan 2 jam berikutnya, tidak membahas status baru mereka, tetapi membahas hal-hal konyol yang mereka lewatkan selama masa pengasingan Raka, seperti acara televisi yang mereka tunda dan gosip kantor. Kecanggungan perlahan menghilang, digantikan oleh keakraban yang akrab, tetapi dengan listrik yang baru dan halus di udara. Saat mereka berjalan keluar dari kafe, bahu mereka bersentuhan. Kali ini, sentuhan itu tidak lagi memicu rasa sakit karena kerinduan terlarang, tetapi memicu antisipasi yang manis. Mau mie instan di tempatku? Tanya Raka, nadanya santai. Tentu saja, jawab Kinar, menoleh dan menyandarkan kepalanya sebentar di bahu Raka. Tapi kali ini kita makan di piring yang sama. Mereka tertawa. Raka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan itu akan menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Tetapi melihat Kinar di sampingnya, bukan lagi sebagai objek cinta terlarang, melainkan sebagai pasangan yang siap berbagi risiko, Raka tahu ia telah memenangkan segalanya. Cinta mereka tidak menghancurkan persahabatan, sebaliknya, persahabatan merekalah yang menyelamatkan cinta itu. Mereka adalah Raka dan Kinar, satu paket, 2 sisi dari koin yang sama, kini dengan ikatan yang baru dan lebih kuat.